atau mungkin kalau di Liga Inggris kick and rush, ya semua bola ditendang ke depan, orang lari-lari gitu kan. Ini udah sedikit. Nah, kebanyakan kita bermain bola dengan bola datar dengan kombinasi 3 atau 4 pemain. Dari bawah. Dari bawah bangun serangan sampai di 3/4 1/4 lapangan lawan, 3/4 kita baru kasih bola Panjang. bola panjang atau bola ke area yang kosong untuk datengin oleh teman kita untuk dribbling untuk mengarah ke gawang. Di gawang pun nggak langsung tembak langsung nih. Kadang-kadang kita cut back lagi ke belakang, bikin 1-2. Kita nonton di Piala Asia kemarin U23 kan juga gol-gol yang terjadi juga Jarak pendek semua. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. Ini bersama dengan 2A ya, macan-macan ini ya, magangers cantik, Amanda dan juga Afifa. Sobat RPK, kita iya Sobat RPK, seperti yang tadi udah disampaikan ya, kita akan ngomongin tentang perkembangan futsal yang pokoknya Sobat RPK ya, terutama yang namanya Women Pro Futsal League yang bergulir kembali dengan 6 klub. Oleh sebab itu udah ada lagi nih Coach David sore ini. Selamat sore Coach. Selamat sore. Bukan main, masih seger aja ya sore begini ya. Puji Tuhan. Dan Coach David juga mau cerita nih tentang Women Pro Futsal League. Ini tingkat dunia ya Coach ya? Enggak, ini kompetisi yang diadakan di Indonesia. Oke. Kompetisi tertinggi futsal putri ya. Oh ada ya? Ya. Udah berapa tahun dia nih bergulir? Ini udah cukup lama ya. Dan kalau bilang di awal tahun 2000-an ya. 2010 lah. Wah. Iya. Udah lebih dari 20 tahun ya. Iya, maksudnya futsal putri udah berkembang, cuman kompetisinya baru 10 tahunan. Iya, 10 tahunan. Okay. Ini selama bergulirnya liga ini berapa klub yang biasa langganan bolak-balik nih Coach? Ya banyak ya, karena di futsal putri ini kan dia minimal tuh 6 klub ya. Bahkan yang harusnya di tahun 2024 ini ada 7 klub. Oke. Cuman ada 1 klub yang mengundurkan diri, 2 klub mengundurkan diri, tapi ada 1 klub akhirnya bergabung, sehingga menjadi 6 klub. Wah, nggak ketahuan Coach ya, kenapa mereka mundur ya? Mundur salah satunya ya kemungkinan karena keuangan. Oke. Terus juga menyedihkan sekali kalau kabar kayak gitu. Iya, lamanya jadwal untuk futsal putri ya. Jadi karena ketidakpastian atau lamanya liga yang akan bergulir, sehingga klub juga nggak ada persiapan ya, kurang persiapan untuk menghadapi liganya. Ini Sobat RPK yang menyedihkan lagi nih Sobat RPK, yang mengundurkan diri dari 2 klub itu salah satunya adalah juara bertahan, betul ya Coach ya? Iya betul. Waduh. Bisa begitu ya? Iya. Aduh, sangat disayangkan. Dan pasti ada juara baru nih tahun ini. Nah, udah pasti ada juara. Sayang sekali. Padahal bisa mempertahankan ya. Bisa ada kesempatan di situ. Ya, dan harusnya juga ada tim yang baru bergabung juga ya, Coach. Ya. Ini dari mana? Ini Binuang FC ya. Ini dari Tapin, Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin. Oke. Dan dari Banjarmasin ini
cukup banyak klub-klub yang baru dari Banjarmasin. Ya kemungkinan karena memang segi finansialnya ya cukup kuat. Ini artinya tim futsal putri dari Kalimantan Selatan Iya. ini banyak yang tumbuh gitu ya. Iya. Melalui klub-klubnya paling enggak ya. Iya, nggak hanya putri ya, putra juga. Oke. Tapi karena ini muncul bukan dari hasil promosi ya. Oke. Jadi karena menggantikan, bisa juga karena kabarnya belum nggak masih simpang siur apakah dia membeli haknya Pusaka Angels atau tidak gitu. Karena sebagian besar pemain Pusaka Angels semuanya ada di Binuang. Oh begitu ya. Iya. Artinya begini, mereka maju lagi dengan nama beda. Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Ya ini bisa mengurangi kesedihan jadi sahabat RPK ya. Iya. Karena kan yang lagi diperhatikan nih bibitnya nih ya, bibit-bibit futsal dari putri dalam hal ini. Nah, jadi makin seru lagi ya. Jadi ngitung-ngitungnya gimana nih coach untuk liga ini atau klasemen ya? Ya bentuknya klasmen, jadi semua tim akan bertemu dengan 2 putaran gitu ya. Hanya memang jadi siapa yang nilainya terbanyak itu yang juara. Iya, biasanya memang gitu sih. Iya. Hanya kan gini kan, cuman jadwalnya ini agak bentrok. Jadi kalau misalkan sampai pekan ke 10 ini aja, artinya udah 10 kali ada pertandingan ya. Itu masing-masing mainnya Sabtu Minggu. Tiap hari itu ada 2 pertandingan. Oh. Nah, itu tidak seimbang, maksudnya ada tim yang main 4 kali, ada yang baru main sekali, ada yang main 3 kali seperti itu. Jadi kurang harusnya kan kalau mau bersaing pasti ada klub yang Sama gitu. sama ya. Dalam misalkan pekan ke-10 berarti minimal mereka udah main 3 sampai 4 kali gitu. Bisa diperkirakan yang satu udah kecapean, yang satu Iya. masih kuat gitu ya. Iya. Wah. Kenapa bisa begitu ya coach? Ini dari panitia ya untuk pembuatan jadwal itu yang seringkali ini udah berapa tahun kebelakangan musim itu selalu jadwal untuk putri itu tidak berurutan gitu ya. Jadi kadang-kala ya tim itu bisa memastikan sudah juara sebelum Selesai semuanya semua putarannya. Atau pesaingnya itu sudah selesai duluan sementara lawannya bisa kalau hitung-hitungan masih ada 3 atau 4 pertandingan untuk bisa nyusul poin dari tim yang di atas musuhnya ya. Seperti itu. Ini pengaruh secara kualitas apa coach? Ya pengaruh ya, artinya nggak ada persaingannya jadi kurang greget ya di antara klub, di antara pemain juga karena ya tadi ada yang bermain dalam seminggu itu bisa 2 kali, ada yang tidak bermain sama sekali, ada yang berturut-turut dalam 2 minggu. Nah itu yang membuat persaingan juga kurang bagus ya, karena tentunya masa istirahat dari setiap tim juga akan berbeda-beda. Oke. Sahabat RPK, bentar lagi kita break ya. Karena udah dikasih kode nih sahabat RPK. Tapi nanti kita mau tanya gini coach. Mungkin coach bisa bisa pegang dulu pertanyaannya. Nanti dijawabnya setelah tanda waktu 15 menit. Untuk mengatasi kondisi ini coach, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya besok-besok itu penyelenggaraan bisa berimbang gitu dan persaingannya greget kualitasnya juga makin terasa gitu ya. Tapi itu tahan lagi dulu. Coach, kita akan masuk dulu kita dengerin yang satu ini.
36D dan kita masih ngobrolin ya tentang ini apa namanya futsal putri yang terutama Women Pro Futsal League Indonesia nih sahabat RPK yang udah bergulir, tapi ternyata ada celah yang bisa dilihat sama Coach David bahwa hal ini ada ketidakadilan untuk setiap klub yang bertanding ya, jadi nggak ada gregetnya. Ada yang bisa udah capek karena banyakkan pertanding, ada juga yang belum tanding sama sekali ataupun tandingannya lebih sedikit. Untuk mengatasinya nih gimana nih Coach? Kalau supaya kualitasnya bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan? Iya, mungkin perbaikan jadwal ya. Perbaikan jadwal. Perbaikan jadwal itu perlu sekali. Dan kemudian kalau memang mau diperbanyak jumlahnya, itu bisa aja nggak hanya home away, nggak hanya 2 putaran, tapi bikin aja 3 putaran, sehingga menit bermain juga semakin banyak. Atau yang lebih bagus lagi adalah menambah jumlah peserta klubnya. Oh iya. Dengan seperti itu masih buka terus gitu ya. Iya, dengan seperti itu akan banyak. Ya. Mungkin juga nggak hanya kelas, jangan bikin klasmen, bikin per grup gitu. Oh oke. Sehingga sistem kompetisi. Sistem setengahnya round robin gitu, atau bikin 2 grup. Nah kemudian setelah dapat peringkat 1 peringkat 2 diadu lagi seperti itu. Mungkin seperti itu lebih bagus dibanding ini. Sebenarnya sistemnya bagus dengan adanya liga ini, cuman jadwalnya ini yang bikin ada jadwal, ada klub yang udah istilahnya kalau dibilang ini kan ada klub yang udah 4 kali main ya, sementara ini kan ada 6 klub. Berarti kan kalau 1 putaran dia harus bermain 5. Nah ada klub yang sudah 4 kali main nih berarti, ya kan. Sementara ada klub yang baru 1 kali main. Iya. Yang udah 4 kali main berarti kan dia mesti nunggu. Dia akan main lagi mungkin pertandingan kelimanya, dia nggak tahu kapan nih. Iya betul. Apakah minggu depan, apakah nanti dia harus istirahat 2 minggu atau 3 minggu dia baru main lagi, itu kan jenuh juga gitu. Bisa nurunin semangat gitu ya. Iya. Iya betul. Yang pasti sahabat RPK yang mau ikut berinteraksi juga silakan di 0815-1804-nya 3 kali, atau jika lewat telepon juga boleh di 8004-nya 3 kali. Dan kita ini lagi nih Coach, kalau misalnya untuk ini kan lagi liga gitu ya, nanti finalnya kira-kira putaran finalnya itu gimana, di daerah mana nih rencananya bro? Karena ini sistem liga, jadi kan langsung kita nyari siapa yang punya poin tertinggi kan ya. Nah nanti ya nggak ada finalnya sih, jadi kita lihat aja nanti di pertandingan keberapa kita bisa lihat tim mana yang sudah punya poin lebih tinggi gitu. Yang pasti untuk WPFL ini akan berakhir sampai bulan Juni. Jadi hanya 2 bulan mereka bermain. Ya, tanggal 29 sampai 30 Juni itu di Gor Pancasila ini adalah pertandingan terakhir. Tapi ya kita bisa lihat juga mungkin di awal-awal bulan Juni mungkin kita bisa tahu siapa juaranya gitu. Ya kan? Karena kan di sekarang ini untuk klasmen sementara MS Putri ini udah punya poin 9. Udah mulai ya. Ini maksudnya ini masih putaran pertama ya. Jadi kita udah ketahuan siapa putaran pertama yang jadi juaranya kan. Di putaran pertama. Tapi kan nanti putaran kedua mereka harus bermain lagi. Dari mereka ini udah main berapa kali nih Coach, dari udah dapat nilainya 9. MS Putri itu dari Sumatera itu MS Putri dari Banten ya. Ini sudah 4 kali main dengan poin 9 dia, 3 kali menang, 1 kali imbang. 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah. Iya. Nah, sementara tim yang di bawahnya nih Muara Enim dari Sumatera Selatan 3 kali main, nilainya 4. Kok bisa begitu? Iya.
3 kali main nilainya 4. Iya. Mungkin dia kalah terus atau seri terus. Iya, dia ini hanya menang sekali. Oh. Nah, mungkin menang sekali, seri sekali. Seri sekali. Sisanya kalah. Kalah. Oke. Nah, nanti yang peringkat ketiga dan peringkat keempat itu Kebumen Angels Magnetic Ladies ini punya kesempatan banyak nih. Kalau dia bisa menang 3 kali beruntun, nilai dia bisa Bisa di langsung runner up. 9 bisa iya, jadi iya. peringkat pertama gitu kan, Iya. seperti itu. Udah ngelihat duluan ya lawannya ya. Iya. Oh ini ya maksud kayak nggak adil gitu. Iya. Wah ini soalnya kalau udah coach pasti ngomonginnya strategi dapetin tempat supaya bisa lolos babak berikut ya gitu ya. Iya, iya kan karena ini hanya ini ya pasti udah langsung udah hitung-hitungan nih siapa yang juara nih. Iya. Wah seru ya. Daya tarik dari Liga Futsal Putri ini apa nih, Coach? Misalnya dari lihat pemain atau dari klub gitu. Apa daya tariknya? Daya tariknya dari pemain ya. Dari pemain ya? Iya, karena pemain futsal putri kita ini cukup bagus ya. Dan juga cukup berprestasi. Wow. Iya, terbukti dengan kita berada di ranking FIFA itu untuk futsal women itu berada di peringkat 14 dunia. Oh iya. Dari 59 negara yang terdaftar ya. Oh, lebih dari setengah berarti ya? Iya. Wah. Oh, keren juga berarti ya. Futsal putri kita ternyata rankingnya nggak buruk gitu ya. Iya. Wah, kalau dari pemain sendiri nih, yang siapa-siapa aja nih yang terkenal nih, Coach? Iya, yang terkenal tuh yang pasti ada Rani Mulyasari ya. Oke. Ini pemain cukup bagus dan dia cukup berapa kali menjadi top skor dan dia juga pernah bermain di Maldives. Wah, Iya. Maldives. Di Kepulauan Maldives. Iya. Dan di Maldives ini juga sering beberapa kali sering mengkontrak pemain ya, baik futsal maupun sepak bola untuk bermain di negaranya, untuk liga di negaranya. Sorry. Kalau Rani ini di Maladewa deh, Maladewa. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau di Maldives ada satu pemain Thailand yang sedang main di Indonesia nih, itu juga pernah main, tapi dia nggak main futsal. Oke. Dia main sepak bola di sana. Di Maldives. Maldivesnya. Iya. Tapi di Liga Indonesia dia main futsal. Liga Indonesia dia main futsal. Oke. Dan di Thailand dia jadi pemain timnas futsal Thailand. Wah. Iya. Berarti emang nyambung, bisa disambung ya ini ya. Kalau masalah sepak bola ya, Coach ya, sama futsal nih. Iya, bisa disambung karena memang futsal itu bisa jadi sebenarnya dasarnya sebelum orang mengenal sepak bola. Karena kan kalau di grassroots ya kita anak-anak bermain tuh dengan lapangan yang nggak terlalu besar. Oh iya betul. Kemudian bermain 5 lawan 5, 7 lawan 7 yang makanya dibilang ada suka yang disebut mini soccer, 9 lawan 9, baru 11 lawan 11. Kalau street soccer tuh? Kalau street soccer itu sama, cuman Sama ya. tinggal ini aja venue-nya ya, tempatnya aja. Dia bisa di berbagai macam, nggak hanya di lapangan rumput, tapi di mungkin di dalam gedung atau di jalanan. Oke, jadi ngelebar ke sana. Iya. Tapi memang sebenarnya sinergitas pemain futsal sama bola itu sebenarnya bisa dipadanin ya. Iya, bisa dipadanin. Ini dipadanin dalam hal latihan atau manajemen juga? Dalam hal latihan ya, dan ada teknik dan cara bermain yang di futsal itu bisa diterapkan di sepak bola. Oke. Misalnya nih, misal ya sahabat RPK nih, misalnya Persija. Iya. Itu sebenarnya dia bisa ya bikin futsalnya Persija gitu ya. Iya. Dalam pembinaannya. Benar. Untuk ketangkasan individu juga gitu ya. Iya, bisa. Wah. Jadi bahkan kalau di Eropa kayak Barcelona ya, Barcelona juga punya tim futsal di Spanyol. Iya, Dan iya. tim futsalnya juga sama seperti sepak bolanya dan sering juara. Gitu ya. Iya.
Wah, menarik. Kira-kira coach, tapi mungkin itu ditahan dulu ya coach jawabannya. Kira-kira bisa nggak ya nih sahabat RPK kalau misalnya ada sinergi futsal sama sepak bola, tapi yang dilakukan oleh Indonesia? Kalau bisa, apa langsung tingkat nasional atau di setiap klub dulu atau tingkat provinsi, atau nanti Coach David akan jawab hal itu ya. Tapi kita akan rehat dulu sejenak nih sahabat RPK untuk mendengarkan yang udah disiapin sama The Macan ini. Nah, di futsal itu diajarin tuh bagaimana cara build up. Nah, kalau passing receivingnya bagus, itu melakukan build up dari bawah dengan bola-bola bawah, itu bisa kita jalankan di sepak bola. Iya. Nggak sadar ya, tapi emang sering kelihatan di permainan sepak bola ya. Udah mulai pakai kaki gitu ya. Iya. Kiper ya. Menarik nih, coach kalau untuk hal ini. Nah, kalau di Indonesia diterapin gitu ya, taruhlah yang pro untuk putri dulu nih. Iya. Kita ada ya yang women soccer, women footballnya ada ya? Ada. Oke. Iya. Bahkan dulu beberapa tahun sebelumnya, karena kita kehabisan pemain sepak bola putri. Jadi pemain timnasnya ambil dari pemain futsal, timnas futsal putri. Gitu. Dan memang hasilnya bagus. Dari segi taktikal bagus, tapi memang ada kekurangannya di fisik. Ya, artinya ketika harus beradu lari, harus bola-bola lambung, itu mereka nggak kuat. Tapi kalau mereka bermain dekat, itu mereka bisa. Gitu. Iya. Kayak apa dulu tiki taka gitu Iya, ya? tiki taka kan kalau kita lihat mainan tiki taka kan tidak memerlukan banyak space lari ya, orang berlari. Nanti ketika ada peluang untuk membuka ruang, ya kita bisa kasih pemain-pemain yang memang mungkin spesialisnya untuk dia bisa berlari kencang, kita bisa kasih. Tapi di lapangan tengah mereka bisa bermain. Kan main ya, iya benar juga ya. Jangan-jangan si manusia 3/4 dewa itu Messi itu bisa ternyata futsal juga. Iya, awalnya. Oh gitu sampai umur 12 tahun. Oh. Iya. Ada beberapa pemain-pemain bintang seperti Messi, Ronaldo, Xavi Hernandez dari Barcelona. Itu juga bermain futsal. Ronaldinho di Brasil juga dulu lebih dengan futsalnya, karena apalagi kalau di Brasil ya. Nah, ini pengecualian ya kalau di Brasil. Di Brasil dengan skill individunya mereka bisa ngelewatin semua pemain. Iya, kelihatan banget tuh ya. Nah, cuman kan nggak semua pemain seperti itu. Iya, tapi kalau di futsal dengan bisa bermain passing receiving dengan baik, itu nanti ke bawah pada saat di sepak bola. Iya. Bukan main ya. Banyak yang sering kita lihat tapi lupa ternyata. Oh iya ya. Oh berarti memang bisa disimpulkan ini sinergi antara futsal sama football ini bisa dilakukan ya di setiap klub ataupun juga tingkat nasional di Indonesia ya. Iya bisa. Jadi ini pengalaman juga pada saat 2022 bawa tim U17 untuk Street Chat World Cup. Itu kita kombinasikan latihannya, berlatih di lapangan futsal, berlatih di lapangan sepak bola, dan berlatih di lapangan mini soccer.
Karena waktu itu keterbatasannya adalah kita harus bermain mini soccer 7 lawan 7. Nah, sementara supaya karena ini anak-anak perempuan ini baru baru mengenal sepak bola dan banyakkan mereka bermain futsal. Nah, kita adaptasikan. Jadi mereka berlatih secara teknik dasar bisa di lapangan futsal dengan passing spesifik yang bagus, dengan membuka ruang seperti itu di lapangan futsal, tapi kemudian fisiknya kita genjot di lapangan sepak bola atau di mini soccer. Iya. Iya, menarik juga. Karena nih mini soccer sama sepak bola atau futsal sekarang kan rumputnya udah bagus-bagus semua nih, ya kan? Artinya banyak bermain bola-bola datar kan. Sekarang ini nggak seperti zamannya dulu, atau mungkin kalau di Liga Inggris kick and rush, ya semua bola ditendang ke depan, orang lari-lari gitu kan. Ini udah sedikit. Nah, kebanyakan kita bermain bola dengan bola datar dengan kombinasi 3 atau 4 pemain. Dari bawah bangun serangan sampai di 3/4 1/4 lapangan lawan, 3/4 kita, baru kasih bola panjang, bola panjang atau bola ke area yang kosong untuk datengin oleh teman kita untuk dribbling untuk mengarah ke gawang. Di gawang pun nggak langsung tembak langsung nih. Kadang-kadang kita cut back lagi ke belakang, bikin 1-2. Kita nonton di Piala Asia kemarin U23 kan juga gol-gol yang terjadi juga jarak pendek semua. Iya, banyak yang kita dapat gitu sahabat RPK. Artinya kita sering ngeliat, tapi ternyata hal-hal seperti ini bisa diterapkan dan juga itu karena ada sinergi gitu ya. Iya. Sebenarnya sinergi kayak gini di Indonesia sendiri udah diterapkan belum sih? Belum ya. Kenapa? Karena masing-masing masih punya ego ya. Oke. Jadi yang melatih futsal sama melatih sepak bola itu kadang-kadang mereka nggak mau digabung gitu, ya kan. Padahal sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, ya. Tinggal nanti kan kita bisa lihat nih, kalau di sepak bola kan kita perlu apa? Adaptasinya apa? Fisik gitu kan, staminanya harus bagus. Bola-bola long ball juga belajar, karena di sepak bola kan 90 menit ya, kadang-kadang bermain 90 menit seperti itu. Sementara di futsal kan mainnya jarak pendek 5 menit ganti, 5 menit ganti. Tapi di situ kombinasi antar pemainnya kan bisa dilakukan. Nah, ini harusnya bisa dipindahin ke lapangan sepak bola. Lapangan sepak bolanya kita bisa kita persempit lapangan sepak bolanya. Ya kan, kalau misalkan kita lihat lapangan sepak bola itu kan persegi panjang ya. Kita bisa bagi jadi setengah lapangan. Dari setengah lapangan kita bagi lagi jadi 4 lapangan. Pada saat latihan. Dan pada saat mainnya juga kita bisa buat seperti itu. Jadi bermain di kotak ini, nanti pindah ke kotak ini, seperti itu bisa sebenarnya dilakukan. Oke, ditahan dulu coach. Yeah. Kita mau dengerin yang satu ini. Ya sobat, kita lanjutkan lagi ya. Aduh, ini sangat baik ya saran yang dituangkan pada sore hari ini. Kita bisa kebuka nih bahwa banyak sekali ternyata hal-hal yang kita lihat itu ternyata sering didapati baik di futsal ataupun juga di football.
Sobat RPK, kita secara nggak sengaja kita bisa ngelihat orang main futsal di lapangan sepak bola, dalam pertandingan sepak bola, di pertandingan internasional, atau juga di dalam banyak sekali teknik-teknik futsal yang ternyata dipakai di situ ya Sobat RPK. Jadi nggak menutup kemungkinan memang harus ada sinergi antara futsal dan football, terutama di Indonesia gitu. Iya Coach ya? Iya, betul. Tapi gimana cara implementasi sinergitas antara football dan futsal itu paling nggak dalam hal latihannya gitu? Iya, mungkin dari ini ya, dari apa? Kita bisa berjenjang dulu. Oke. Dari usia. Nah, untuk pengenalan di awal, misalkan anak bisa bermain futsal dulu, kemudian dia bisa sesekali bermain sepak bola untuk adaptasi dari fisiknya, seperti itu. Kemudian juga selain dilakukan seperti itu, karena kan nih untuk yang putri kan perlu adaptasi nih dari lapangan yang besar, lapangan sepak bola. Kalau dia langsung ke lapangan sepak bola, dia akan lihat, wah ini lapangan besar banget gitu. Ya, makanya waktu itu kita bawa mereka ke lapangan yang lebih kecil dulu, ke mini soccer misalkan, dengan bermain 7 lawan 7 atau 9 lawan 9. Nah, kemudian kita turunin lagi bermain dengan 5 lawan 5, yaitu di lapangan futsal. Nah, dengan begitu mereka punya, ketika mereka bermain 5 lawan 5, 7 lawan 7 atau 9 lawan 9, mereka punya keberanian untuk memegang bola. Seperti itu, ya kan? Nah, kemudian satu lagi yang harus dilakukan adalah pembuatan jadwal yang bisa saling mendukung gitu. Jadwal ya? Iya, jadwal. Jadwal latihan. Jadwal latihan, jadwal ini liganya juga. Oh iya. Jadi kan karena mungkin klub yang putri itu sedikit, nah kita bisa akalin dengan misalkan tetap jalanin liga nih dari bulan Januari sampai ke Juli nih di lapangan sepak bola. Nah sementara itu ada, kalau kita mau lanjutin lagi nanti tahun depan kan terlalu lama. Nah kita bisa bikin lagi event kompetisi futsalnya gitu di tengah-tengah tahun. Nah jadi pemain tidak istirahat, dia ada main lagi. Nah cuman dia tinggal adaptasi aja. Kalau dia di kompetisi sepak bola seperti apa, di futsal nanti adaptasinya ya di lapangannya yang lebih kecil seperti itu. Nah, dan ini udah banyak dilakukan oleh para pemain atlet-atlet sepak bola dan futsal gitu. Kayak ada satu pemain yang dari Thailand yang bermain di salah satu klub di Liga Pro Women Futsal League ini, namanya yang Darka itu bukan ya? Darka. Dari Thailand itu, dia ketika libur liga futsal di Thailand, dia pergi ke Maldives untuk bermain bola. Oke. Seperti itu. Darka Penpailun. Ya. Oke. Oke. Ya. Dia di Maldives pun jadi top skor sepak bola. Di sepak bola. Padahal dia pemain futsal nasional Thailand. Jadi dia mengisi waktunya karena liga sudah berakhir, dia mengisi waktunya dengan bermain sepak bola. Di Indonesia juga sering begitu terjadi. Cuman di kita jadwal liganya nggak teratur gitu. Nggak tahu kapan ada liga, kapan ada liga futsalnya kapan, liga sepak bolanya juga nggak tahu kapan. Gitu. Jadinya nggak teratur. Oh iya. Tapi kalau misalnya disinergikan, ada sepak bola, ada futsal, mungkin ada mini soccer gitu kan, karena kita lihat jumlah klubnya sedikit, ya kita lakukan seperti itu bisa. Ini pikiran kayak gini dari kapan nih Coach bisa muncul? Harus ada sinergi, harus bisa punya jadwal yang pas gitu. Ya ketika itu tadi menangani tim Street Child World Cup itu U17. Iya, karena kan pertama kali menangani tim putri, terus juga tim putri, pemain putrinya juga nggak semuanya punya kepandaian untuk bermain sepak bola, dan fisik juga kurang. Nah itu akhirnya kita kombinasikan latihan-latihan seperti itu.
Karena kalau misalnya dipaksa langsung main sepak bola, ya bisa menjerit mereka gitu kan. Waktunya udah habis coach. Tapi apa sih dari omongan semua ini yang mau Coach David sampaikan? Paling nggak untuk para pengurus-pengurus futsal atau juga pengurus-pengurus sepak bola di tanah air. Duduk bersama ya antara futsal dan sepak bola. Ya karena semuanya sebenarnya bisa saling dukung gitu. Ya dengan adanya kita lihat kenyataan aja, atlet sepak bola juga ada yang bermain futsal gitu. Ada atlet futsal yang kemudian akhirnya berkarir di bermain sepak bola. Nah itu sebenarnya bisa gitu kalau kita mau duduk bersama gitu. Dan bahkan yang di sepak bola putra juga ada yang pemain yang ketika liga kompetisi misalkan Liga 1 atau Liga 2 selesai berhenti, sementara Liga Futsal baru mulai, mereka pindah. Mereka pindah main futsal. Nah, salah satu keuntungannya adalah ya sebagai atlet mereka tidak akan tetap terjaga kan, staminanya tetap terjaga, terus juga dia nggak banyak melakukan istirahat yang panjang gitu. Okay. Sifat eksklusivismenya itu harus dihilangin ya? Iya harus dihilangkan. Oke. Thank you Coach untuk kehadirannya. Ya, sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk kemajuan sepak bola atau juga futsal ya, yang jadi perhatian Coach David selama ini. Terima kasih Coach ya. Dan Sobat RPK, sampai di sini saya Argo nemenin bareng The Macan buat Sobat RPK di Good Afternoon. Nanti kita ketemu lagi di program dan kesempatan lainnya. Salam. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan.